Shalom, selamat siang semuanya dan selamat hari Minggu. Bersyukur kita hari ini diberi kesehatan, kekuatan dan nafas yang tidak terganggu. Dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa, mungkin teman-teman saat ini sudah pergi ke gereja ataupun tidak ke gereja. Mungkin terbaring di tempat tidur karena sakit ataupun mengalami pergumulan dan beban berat, jadi tidak pergi ke gereja. Tapi biarlah segala apapun yang kita alami saat ini, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau memberikan semuanya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa rencana kita tidak sempurna, hanya rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita saat ini mau bersyukur kepada Tuhan dengan penyembahan kita, dengan suara pujian kita yang keluar dari mulut kita. Biarlah kita melakukannya dengan tulus hati, dengan segenap hati. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah saat ini hati kita, tubuh jiwa kita menyembah kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Yesus. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia ini tak bisa menjauhkan kasih-Mu dari kami, Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu kuat. Biarlah kami hidup bagi-Mu, Yesus. Biarlah kami tetap menyembah-Mu. Biarlah hati ini selalu dalam hadirat-Mu, Yesus. Biarlah hidup ini hanyalah untuk-Mu, Tuhan. Biarlah penyembahan ini hanya untuk Allah kami yang hidup, Allah yang selalu memelihara kami, Allah yang selalu ada bagi kami. Dan biarlah kami hidup hanya untuk-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, kami telah memuji, kami telah menyembah nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau sebagai Raja kami. Dan biarlah sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dalam hari ini, siang ini, supaya Engkau tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku, selamat siang teman-temanku dimanapun saat ini berada. Walaupun kita tidak pernah bertemu dan mungkin kita hanya bertatap muka melalui online, tapi biarlah Roh Kudus yang menghubungkan roh kita kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kenikmatan hidup sampai siang hari ini. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah di hari Minggu ini kita mau tetap bersyukur, kita tetap mau sebentar mendengarkan firman Tuhan yang sebentar ini, supaya kita diteguhkan, kita dikuatkan melalui firman-Nya. Dan hari ini saya mau sharing tentang firman Tuhan bahwa kita ini, manusia yang ada di bumi ini, adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan yang Tuhan telah ciptakan. Karena kita tahu bahwa di dalam hari yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Adam. Dengan apa? Dengan debu tanah dan apa? Nafas Tuhan sendiri. Dan yang pasti, Dia membuat kita, Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar Allah. Maka dari itu, kita harus tahu sebagai gambar Allah, kita harus yang pasti hidup sesuai dengan ciptaannya, sesuai dengan yang menciptakan kita. Karena gambar Allah ada di dalam diri kita. Dan kita harus sadar, kita adalah karya terhebatnya Allah. Kita adalah, kalau di dunia, mungkin bisa dikatakan masterpiece-nya Allah. Kalau manusia membuat suatu karya yang terbaik, mungkin yang everlasting, atau mungkin yang diingat sampai sepanjang masa, itu bisa disebut dengan masterpiece. Dan kita mau melihat bahwa karya Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Dari zaman Adam diciptakan sampai sekarang ini karya Tuhan itu sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dan kita bisa
kita bisa berkaca ataupun kita bisa tahu bahwa bangsa Israel, walaupun sebegitunya, maksudnya sebegitunya itu bebal, keras hati, tetapi tetap saja Tuhan cinta kepada bangsa Israel. Kita mau baca bahwa sampai Tuhan itu apa? Melukiskan nama 12 suku bangsa Israel ke dalam telapak tangan Allah. Kita mau baca yuk, di mana sih ayatnya? Kita tahu, kita mau baca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Jika kita melihat atau kita membaca perikop ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26, ayat ini atau perikop ini menceritakan tentang bangsa Israel dibebaskan dari penjajahan bangsa Babel. Judulnya yaitu Sion dipulihkan. Sion di zaman dahulu diartikan bahwa Sion ini adalah bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa Israel seperti apa. Tidak taat sama Tuhan. Selalu melawan dengan Tuhan. Menciptakan Allah sendiri untuk disembah. Bisa dikatakan Baal. Tetapi Allah tetap mencintainya. Allah tetap menyertainya. Di ayat yang 14 dikatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Tetapi Tuhan bilang, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia, bangsa Israel ini, melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mana ada seorang ibu melupakan anaknya, melupakan bayinya, kecuali kalau ibu ini stres. Ibu ini gila, dia bisa aja melahirkan terus meninggalkan anaknya, ataupun punya soal kejiwaan, jadi bisa aja dia sampai membunuh anaknya. Tetapi walaupun ibunya ada yang melupakan anaknya, tetapi sekali-sekali Tuhan tidak akan melupakan kita sebagai anak-anaknya. Terkadang kita seperti bangsa Israel, dan bisa dikatakan bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Kristen ataupun anak jemaat yang menyembah Tuhan Yesus, bisa dikatakan bahwa kita tuh Israel-Israelnya Tuhan saat ini. Bukan hanya sebagai di tempat luar negeri sana di bangsa Israel, tetapi di perjanjian baru bahwa kita juga Israelnya Tuhan. Terkadang kita ini tidak nurut dengan rencana Tuhan. Terkadang kita tuh juga ngeyel akan rencana Tuhan. Ngeyel itu tidak mau ikut, suka jalan sendiri. Terkadang kita keras hati. Terkadang kita mempunyai kesombongan sendiri. Jadi tidak berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, ada kalanya kita jatuh. Mungkin dengan kesombongan kita, dengan kepintaran kita yang diberikan Tuhan loh. Kepintaran kita tuh diberikan Tuhan, tapi kita sombong. Dengan keangkuhan kita, mungkin kita orang yang berada, orang yang mempunyai banyak harta, ataupun kita sebagai orang yang terpandang, dan kita lupa siapa yang membuat kita sampai seperti itu. Dan akhirnya mungkin kita terjatuh, atau mungkin kita ada sesuatu hal yang membuat kita mungkin bangkrut, mungkin hilang harta semuanya, mungkin sakit. Kita sombong dengan tubuh kita yang fit, yang cantik, yang ganteng, yang putih. Tapi bisa saja Tuhan mengambil semuanya itu seketika.
Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya bahwa sekali-sekali aku tidak akan melupakan engkau. Walaupun engkau di dalam lembah kekelaman, aku tetap akan bersamamu. Aku akan tetap menggendongmu. Aku akan tetap menaikkanmu di pundakku. Ya, seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, janji Tuhan kepada kita juga berlaku seperti bangsa Israel. Sampai-sampai apa? Tuhan melukiskan nama bangsa Israel ke dalam telapak tangannya. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita mau menyerahkan kehidupan kita supaya nama kita dilukis di telapak tangan Allah. Kita tahu membuat lukisan itu sangat susah. Siapa sih pelukis yang terkenal, saudara-saudara yang kenal, yang tahu masterpiece-nya apa? Mungkin ada Mona Lisa yang sangat terkenal. Salah satu karya Michelangelo juga ada yang sangat terkenal, yaitu lukisan Tuhan Yesus. Bisa dikatakan bahwa itu masterpiece-nya Michelangelo, dan itu dibuatnya tidak sembarangan. Karena seorang pelukis yang profesional, dia tidak hanya gambar, melukis, sekedar melukis, tetapi dia harus tahu betul karakter orang yang dilukis itu seperti apa. Jadi karakternya hidup di dalam kehidupannya, jadi dia bisa melukiskan dengan karakter wajah yang sesuai dengan karakter yang akan dilukis. Maka dari itu, kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai masterpiece-nya Allah, kita harus tahu dan kita harus mendalami karakter Tuhan itu seperti apa. Tuhan telah mati, Tuhan telah disalib untuk menebus dosa kita. Di ayat yang ke-26 juga dikatakan sudah Nabi Yesaya ini menubuatkan bahwa aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Dia turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, untuk menebus karyanya yang terbagus, masterpiece-nya Tuhan, supaya kita tidak masuk ke dalam penghakiman kekal. Dan Tuhan mau melukiskan nama kita di telapak tangannya, supaya Tuhan selalu ingat, oh ini Adi ada di telapak tanganku. Oh, ini Lea. Oh, ini siapapun, mungkin saudara-saudara, ada di telapak tangan Tuhan Yesus. Dan setiap apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan ingat akan engkau, akan saudara-saudara saat ini. Maka dari itu, kita mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat ini teman-teman yang memiliki pergumulan sehingga sulit datang, atau mungkin merasa hina untuk datang kepada Allah kita. Hari ini, siang ini, kita tahu bahwa kita ini masterpiece-nya Tuhan, yang merasa tidak berharga mungkin di mata manusia, tapi engkau berharga di mata Tuhan, karena engkau adalah karya terbagusnya, masterpiece-nya Tuhan. Maka dari itu, jangan merasa hina. Mari bangkit, mari bertobat, mari kembali ke jalan yang benar, mari kembali kepada firman Tuhan, supaya lukisan nama kita tidak dihapus oleh Allah kita. Nah, saat ini kita mau berdoa supaya kita diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan ini.
kehidupan di dunia ini yang semakin kacau, yang semakin tidak tahu kemana arah kita mau berjalan. Tetapi jangan khawatir, jangan takut, Tuhan selalu ada bersama kita. Maka dari itu jangan berhenti untuk berdoa, karena doa adalah kekuatan bagi kita. Persekutuan doa, datanglah. Jika teman-teman saudara-saudara mempunyai komunitas untuk mendoakan satu dengan yang lain, datanglah, karena hanya itu kekuatan kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Mungkin kita sudah melakukan sesuatu hal dengan maksimal, atau apapun yang kita lakukan untuk supaya sakit kita sembuh, untuk supaya kita tidak bangkrut, untuk supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Tetapi segala sesuatu itu tidak bisa. Hanya satu hal, kita mau berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mendapat kekuatan dari Allah kita yang hidup. Allah yang selalu memberikan kita kekuatan, kelegaan, dan pengharapan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Engkau telah menciptakan kami. Engkau telah membuat kami sempurna Tuhan daripada yang lain. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami manusia yang hina ini Tuhan, biarlah Engkau angkat. Engkau pungut kami kembali Tuhan, supaya kami Tuhan tetap berada di jalan-Mu. Dan biarlah kami Tuhan dilukis di dalam telapak tangan-Mu. Dan Engkau selalu ingat, Engkau selalu tahu bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang selalu mengikuti Engkau, yang selalu setia kepada Engkau. Biarlah kami terus belajar mengenal lebih lagi akan Engkau Yesus, dan kami lebih tahu rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah bagian kami kerjakan, dan bagian Engkau yang kerjakan. Kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat siang, semoga firman ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi saudara-saudara saat ini. Tuhan Yesus memberkati.